Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para peserta i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya kajian ini sebagai gizinya saja, gizi yang membuat mudah-mudahan para peserta i'tikaf itu dengan gizi asupan ini tambah memotivasi untuk menghidupkan malam. Ya. Karena kalau seandainya tanpa ada nasihat, tanpa ada gizi seperti ini, takutnya itu i'tikaf kita hanya sekedar duduk tanpa ruh, kering, gersang gitu ya. Ya mudah-mudahan ini i'tikaf kita ini cair gitu. Cair ya, santai, fokus. Kemudian juga betul-betul menghidupkan malam dengan tangisan di hati kita, dengan tangisan cucuran air mata kita, atau untuk memohon ampunan Allah, pembebasan dari api neraka, tapi santai juga, gitu. Dan insya Allah tadabbur pada pertemuan setelah kajian setelah tarawih ini surat Al-Mulk ayat 16 tadi sampai 17, tapi saya minta sampai 19 aja lah. Coba baca Fariz. Hafal, pakai hafalan. Amin tuh. Sampai ini apa namanya? Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbidna, sampai situ. Iya. Amintum man fis sama an yakhsifa bikumul ard wa idza hiya tamur, dari situ sampai awalam yarau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء basir. Barakallahu fiik. Ya. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita jangan sampai merasa aman terus. Karena bisa jadi bumi menelan kita. Di saat bumi bergoyang dan bergoncang, jangan sampai kita tadi juga ada lini langsung sudah teriak-teriak dikit. Bagaimana kalau seandainya nanti bumi melahap kita? Bagaimana? Coba bayangkan. Ngeri. Bumi makan kita, nelan kita. Tadi baru goyang sedikit sudah aduh. Bagaimana kalau menelan udah? Aduh, gimana? Jadi jangan merasa aman.
dengan peringatan Allah Jalla wa'ala. Jangan merasa aman dengan peringatan Allah Jalla wa'ala. Jangan merasa aman kita tinggal sekarang seperti seolah-olah nyaman. Gimana kalau seandainya dari langit itu turun badai, batu-batu kecil turun dari langit. Begitu. Dan tentunya ayat ini yuk kita sama-sama renungkan. Aamintum man fis sama, sudah merasa amankah kamu? Aamintum, apakah kamu merasa aman? Man fis sama, bahwasanya dia Allah yang di langit. An yakhsifa bikumul ard, tidak akan membuat kamu ditelan bumi. Fa idza hiya tamur, ketika tiba-tiba bumi itu bergoncang, bergoyang. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwasanya Dia akan mengirimkan, Allah akan mengirimkan badai yang berbatu. Dari langit turun batu. Ada yang mengatakan begitu, ulama tafsir. Ada yang mengatakan diiringi dengan angin, badai batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat yang mendustakan peringatanku. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan, maka alangkah dahsyatnya kemurkaanku. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan sayapnya dan menutupkan sayapnya di atas mereka di udara. Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Para peserta itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kelembutan Allah Jalla wa ala. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menyiksa mereka sebenarnya dengan sebab kekufuran sebagian mereka, di mana mereka ada yang beribadah kepada selain Allah, bersama Allah tapi beribadah kepada selain Allah. Allah Maha lembut, Allah Maha sayang. Allah sebenarnya berkuasa untuk menyiksa mereka dengan sebab kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Tapi besertaan dengan itu Allah Jalla wa'ala Maha lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan, mengakhirkan dan tidak disegerakan siksaannya. Bisa jadi di saat disairkan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal kalau Allah mau langsung disiksa, Allah berkuasa. Oleh karena itu sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu linnasi bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma.
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia dengan sebab apa yang mereka lakukan, tidak akan ada di muka bumi ini yang merayap. Akan tetapi Allah mengakhirkan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Jadi ini merupakan anugerah Allah. Ini kelembutan Allah. Ketika ada yang berbuat dosa, tidak langsung Allah kirim siksaan, azab. Hanya berikan peringatan. Semoga dengan peringatan, goncangan, lini, banyak juga. Misalnya ada misalnya gempa di mana-mana, itu peringatan. Barangkali kembali setelah itu sehingga tidak terus melakukan perbuatan dosa. Kemudian orang-orang yang baik terus mengingatkan, memberikan nasihat, untuk mengingatkan kepada fitrahnya. Manusia sebenarnya pada dasarnya berada di atas fitrah. Diingatin dengan lembut, gitu, dengan penuh kasih sayang. Jadi ada hikmah, ada peringatan. Jadi peringatan. Di balik itu semua bisa menjadi dengan peringatan yang ada itu, orang-orang kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Nampak bahwasanya dalam peringatan itu suatu keburukan. Rumah-rumah runtuh. Banyak orang yang berdarah. Betul enggak? Tapi di balik itu semua bisa jadi menjadi suatu kebaikan. Orang menjadi pada taat kepada Allah. Kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini berfirman, "Aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama an yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadir." Fasata'lamuna kaifa nadir. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat orang yang mendustakan peringatanku. Kalau tetap saja tidak balik kepada kebenaran, tetap saja terus mensekutukan Allah Jalla wa'ala, terus bergelimang dengan dosa, kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat yang mendustakan akan peringatanku. Itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam ayat ini, ya. Am amintum man fis sama, fi bimakna ala. Fi di sini ini faidah dari sisi lughah. Fi di sini dengan arti al-ala, di atas, bukan di dalam. Apakah kamu merasa aman kepada Allah yang ada di dalam langit? Di sini artinya di atas langit. Ala sama artinya, karena fi bisa jadi dengan bimakna ala. Seperti perkataan Fir'aun. Pada waktu itu Fir'aun mengatakan, la usallibannakum fi judu'in nakhli. Surat Toha ayat 71. Aku akan mensalib kalian, kan fi di sini, di dalam dahan korma. Tapi sebenarnya itu masa di dalam dahan korma? Tapi sebenarnya itu di atas dahan korma. Saking diikatnya kenceng banget, seolah-olah ini dari sisi balagoh, maksud tambahan yang lain, seolah-olah seperti di dalam, saking kencengnya.
Dan Fir'aun la usallibannakum fi judu'in nahl. Kurma itu dahannya berbeda. Ketika diikat dengan kencang, biar siksaannya sangat sakit sekali. Kejam memang Fir'aun. Gitu. La usallibannakum fi judu'in nahl. Aku akan salib kalian di atas pelapah kurma. Diikat dengan ikatan yang kencang. Secara balaghahnya seolah-olah seperti di dalam pelapah kurma. Jadi ala bukan dimaksud di dalam pelapah kurma, bukan. Tapi yang dimaksud di sini di atas pelapah kurma. Begitu pula di sini, aamintum man fis sama, apakah kamu merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Maksud itu bukan di dalam langit, tapi di atas langit. Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Aina Allah? Fis sama. Fis sama itu di dalam langit? Bukan. Fauqas sama, di atas langit, di atas arasnya. Di atas arasnya. Berarti di sini fi bermakna ala. Fi bermakna ala, di atas. Ini faidah dari sisi bahasa. Faidah dari sisi bahasa. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat orang yang mendustakan peringatanku. Ya. Walaupun ketika fasata'lamuna kaifa nadhir, ahlu tafsir ada dua pandangan dalam mentafsirkan fasata'lamuna kaifa nadhir. Ada yang mengatakan kelak pasti kamu akan mengetahui akibat yang mendustakan peringatanku. Ini pendapatnya Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir. Tapi ada ahli tafsir yang lainnya, fasata'lamuna kaifa nadhir, kelak kamu akan mengetahui akibat dari mendustakan utusan-utusan yang dikirim kepadamu. Jadi rasul-rasul yang dikirim kepadamu. Tapi kalau kita lihat ayat yang setelahnya menguatkan pendapatnya Al-Imam Ibnu Jarir dan pendapatnya Ibnu Katsir, yaitu peringatanku, yaitu siksaanku. Peringatan Allah Jalla wa'ala, siksaan Allah Jalla wa'ala. Karena setelah itu Allah mengatakan walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, dan sungguh telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka, umat-umat yang terdahulu. Baru setelah itu Allah mengatakan fakaifa kana nakir, bagaimana akibat orang yang mengingkari peringatanku, mendapatkan siksaan yang amat dahsyat sekali. Bagaimana kaum Nuh, Samud. Kaum Nuh digimanain? Kaum Fir'aun digimanain? Ditenggelamkan. Kalau Nuh ditenggelamkan juga, Nabi Nuh apa? Banjir. Kalau Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut. Begitu. Nyebrang terus, jadi akhirnya pada kekerbekan gitu ya. Dilelep tuh. Nah, itu mengingatkan. Nah, ini pakai kana nakir. Jadi pendapat dengan ayat yang setelahnya menunjukkan bahwasanya pendapat Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir dikuatkan dengan ayat ini. Bagaimana akibat orang yang mengingkari akan peringatanku, orang-orang yang sebelumnya mendapatkan siksaan yang amat dahsyat. Baru setelah itu Allah akan memberikan informasi
tentang kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Tentang kekuasaan Allah Jalla wa'ala, atau masih merupakan rahmat Allah Jalla wa'ala, kasih sayang. Tadi awal tadi juga tidak segera langsung disiksa, itu bentuk rahmat Allah, bentuk kelembutan Allah, bentuk kasih sayang Allah. Ayat yang sekarang ini ketika menjelaskan tentang burung yang terbang, ngepakkan sayapnya, menutupkan sayapnya, dibiarkan terbang di udara, tidak terjatuh, itu bagian dari kasih sayang dan kelembutan Allah Jalla wa'ala. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yakbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yakbidna. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan sayapnya dan menutup sayapnya, fauqahum, di atas mereka. Jadi memang burung itu seperti itu, kadang sayapnya diangkat, kadang ditutup. Coba lihat aja, di begini, kadang begini, kadang begini. Begitulah kebiasaan burung. Ya. Nah, kondisi burung seperti itu, demikian keadaannya, ini merupakan kekuasaan Allah Jalla wa'ala, di mana Allah menjadikan burung berada di hawa, berada di udara, tidak jatuh. Jadi semua yang kita lihat burung terbang seperti itu menunjukkan apa? Tanda di antara tanda kekuasaan Allah. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya di udara terbang sambil begitu, kecuali Allah yang Maha Pengasih yang membiarkannya. Tidak ada yang menahannya, tidak ada. Allah membiarkan begitu saja penciptaan burung seperti itu. Itu merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menahan berarti dipegang, bukan. Tapi dibiarkan sesuai dengan penciptaannya yang Allah ciptakan burung itu, yaitu terbang di udara dan tidak terjatuh. Itu merupakan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha yumsikus samawat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan langit, kondisi keadaan langit dengan ketinggian yang kita lihat sekarang ini, langit begitu tinggi, tidak jatuh kepada kita. Allah membiarkan sesuai dengan penciptaannya. Ini merupakan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Begitu pula burung, penciptaannya demikian, terbang di udara dan tidak jatuh. Itu merupakan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Innallaha bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha melihat segala sesuatu. Apa yang pantas bagi makhluknya, Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Allah Maha melihat apa yang pantas untuk makhluknya. Innallaha atau innahu bikulli syai'in basir, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 79, alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan kepada burung yang ditundukkan ada di udara, di langit, tidaklah yang menahan mereka kecuali Allah. Sesungguhnya dalam hal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang beriman. Sampai di situ perenungan yang bisa kita renungkan pada malam ini. Mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah rasa takut kita, membuat kita selalu dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.